Aparat kepolisian langsung menangkap terduga pelaku pembunuhan seorang wartawan media online M. Sabto Sugiono di Jombang, Jawa Timur. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan karena pelaku melawan saat akan ditangkap. Pelaku bernama M. Hasan membunuh korban dengan cara menembak dengan senapan angin dan memukul korban dengan palu. Korban langsung terkapar dan dibawa menggunakan ambulans. Ironisnya, pelaku adalah tetangga korban. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto mengatakan pihaknya belum bisa pastikan motif pembunuhan ini. Namun dari pengakuan tersangka, pelaku bunuh korban karena dendam. Menurut pengakuan dari tersangka sendiri, tersangka menyimpan dendam dari korban yang tetangga rumah pas ini. Dendam karena apa? Karena setiap tersangka ini melakukan usaha odong-odong, terus jual kresek, pasti direcokin atau diganggu. Ngerecokinnya bagaimana? Nah, ini nanti masih kita dalamin karena apa? Karena sekarang kita juga akan melakukan pemeriksaan psikolog dari RSUD Jombang juga terkait masalah kejiwaan dari tersangka sendiri. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya senapan angin dan palu, sementara jenazah korban dibawa ke RSUD Jombang untuk menunggu proses otopsi. Kesal karena ditagih utang, seorang pria di Padang Sidempuan, Sumatera Utara tega membakar anak pemilik warung. Sementara pelaku kabur dan diburu polisi. Seorang anak harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar serius akibat dibakar oleh seorang pria warga Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah. Pelaku yang merupakan tetangga korban ini tak terima saat ditagih utang oleh orang tua korban yang berjualan minuman. Pelaku dan orang tua korban pun sempat cekcok. Selang sehari usai ditagih utang, pelaku yang kesal kemudian mendatangi warung dan menyiramkan minyak ke anak tetangganya itu dan langsung menyulutkan api. Sebutan aja datang dia, datang disiram bakar. Emang mabuk juga, tapi sengaja dia membakar karena ada masalah di dari semalam. Memabukkan diri. Iya. Udah berapa kali dia datang, Bos? 2. Pertama gimana datang? Tadi datang jam pertama kali jam 11 itu. Diserahkannya semua barang-barang itu. Maki dia langsung lari. Nah, yang kedua kali inilah yang mau mobil sini. Sekitar jam berapa itu? Jam 12. Jam 2. Mana lagi dia? Usai kejadian, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara di warung orang tua korban, sementara pelaku masih diburu polisi. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Pemeran film porno dari rumah produksi karya kelas bintang studio mangkir dari pemeriksaan polisi hari ini. Pemeriksaan akhirnya terpaksa ditunda. Total 16 pemeran mulai dari selebgram hingga artis sebelumnya akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian pagi ini terkait penggerebekan rumah produksi film porno. Namun Siskae CS yang terdiri dari 11 pemeran wanita dan 5 pemeran pria tidak hadir hingga pemeriksaan dijadwalkan ditunda ke tanggal 19 September 2023 mendatang. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, surat panggilan kepada para pemeran film porno tersebut sudah dilayangkan sejak 2 hari lalu, namun belum ada konfirmasi. Sebagaimana yang kemarin sekira tanggal 13 ya 12 hari Selasa ini sudah dilayangkan surat panggilan. Artinya tanggal 12 ke hari ini dengan waktu yang sesuai dengan standar operating procedure yang berlaku. Kemudian ada 2 catatan ya. Seperti sampai dengan saat ini kita ketahui pukul 2 siang 28 ya atau pukul 14 lebih 28 menit kehadirannya belum terlihat. Sebelumnya pihak kepolisian menggerebek 3 bangunan di 3 lokasi berbeda yang dijadikan tempat pembuatan film porno. Salah satu lokasi pembuatan yaitu bangunan rumah sewa yang terletak di Jalan Jati Raya Pasar Minggu. Menurut Ketua Rukun Tetangga, rumah ini disewa untuk lokasi syuting film. Namun ia tidak menyangka polisi justru menggerebek rumah tersebut lantaran dijadikan lokasi syuting film porno. Tahu saya di situ sering sinetron apa yang dipakai syuting. Saja atau ada pihak lain yang juga ada di sana? Oh nggak ada kayaknya, kecuali krunya dia mungkin. Oh, nggak tahu ada orang lain sih. Bilang itu mau bikin buat sinetron itu.
Pak, setahu Bapak Pak Iriwansyah ini pekerjaan apa sih Pak waktu itu awalnya? Nggak tahu juga saya dah. Nggak Tahu saya di situ deh. Setelah saya mungkin arahnya ya ke sutradara film-film sinetron gitu. Jadi emang benar-benar nggak tahu ya Bapak. Iya. Tapi pas Selain itu, 2 bangunan yang berada di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan juga kerap dijadikan tempat syuting film porno yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari selebgram hingga artis. Polisi menangkap 5 pelaku yang berperan sebagai pemilik website, sutradara, dan admin akun website. Seorang tersangka perempuan berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita. Sejumlah artis dan selebgram diduga terlibat dalam pembuatan film porno. Para pelaku mengaku telah meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah. Dengan menjual konten porno mulai 50.000 untuk sehari berlangganan hingga 500.000 rupiah untuk 1 tahun berlangganan. Sementara itu, artis Wulan Guritno bakal kembali diperiksa pekan depan atas dugaan promosi situs judi online. Selain Wulan, rencananya polisi akan memeriksa publik figur lain yang diduga terlibat promosi judi online. Pemeriksaan kasus dugaan promosi situs judi online belum usai. Artis Wulan Guritno yang datang sebagai saksi pun akan kembali diperiksa pekan depan. Pasalnya, Wulan baru menjawab 23 pertanyaan penyidik. Wulan pun meminta pemeriksaan dilanjutkan pekan depan lantaran kegiatan lain yang harus ia hadiri. Wulan Guritno diperiksa selama 6 jam di Bareskrim Polri, Kamis 14 September 2023. Wulan diperiksa selama hampir 7 jam. Wulan langsung meninggalkan ruangan setelah memberikan keterangan kepada pihak berwajib. Wulan Guritno mengungkap dirinya bertanggung jawab untuk memenuhi panggilan penyidik dan dapat diberikan ruang untuk memberikan penjelasan terhadap aparat penegak hukum. Ya, jadi aku teman-teman media, aku hari ini seneng banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku seneng banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Saber. Sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Wulan Guritno dan sejumlah artis ternama lainnya, mulai dari penyanyi, pemain film, hingga komedian, kedapatan ikut mempromosikan situs judi online di akun media sosial milik mereka. Konten promo judi online yang dilakukan para artis ini dilakukan dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2023. Para publik figur ini diduga menerima upah yang cukup besar, yakni 10 hingga 100 juta rupiah. Atas keterlibatannya, para publik figur ini disangkakan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Polri terlibat jaringan narkoba internasional kelompok Freddy Pratama. Sementara itu, seorang pekerja migran Indonesia ditangkap saat narkoba Polres Asahan membawa 2 kg sabu. Sikap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo geram atas ulah AKP Andri Gustami mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan yang terlibat aktif dalam jaringan narkoba internasional. Irjen Pol Helmi Santika enggan berkomentar terkait keterlibatan anak buahnya AKP Andri Gustami saat diwawancari sejumlah wartawan di Mapolda Lampung. Sementara kasus AKP Andri Gustami, mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan yang terlibat aktif dalam jaringan narkotika internasional ini terkesan tertutup. Artinya yang kita tangani sendiri ada 26 tersangka itu. 27. Itu termasuk mantan Kasat Narkoba kah? General? Mantan Kasat. Sementara itu, di Asahan, Sumatera Utara, polisi tangkap TKI ilegal asal Madura selundupkan 2 kilo sabu dari Malaysia.
Pelaku masuk ke Indonesia melalui jalur tikus yang berada di perairan Silo Baru, Asahan. Ia merupakan pekerja migran Indonesia ilegal. Pengungkapan narkotika ini berkat kerjasama dengan warga yang menginformasikan adanya orang mencurigakan. Yang diduga satu orang, sepertinya gerak-geriknya dicurigai, dan dicurigai ada sebuah tas yang dibawa. Untuk itu mereka menghubungi kita. Dan segera mungkin kita meluncur, setelah di tempat kita lakukan penggeledahan, kita lakukan pemeriksaan dan integrasi awal, dan tersangka M itu mengakui bahwa itu adalah barang miliknya yang berasal dari Malaysia. Tersangka mengaku sabu akan dibawa ke kampung halamannya di Madura, Jawa Timur dengan upah 50 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup atau mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainis melaporkan. Survei terbaru SMRC menunjukkan simulasi baca pres dan bacawa pres Ganjar Pranowo Ridwan Kamil unggul dari calon lainnya. Informasinya sesaat lagi.